Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Terima kasih Bapak atas kehadiran dan restu Bapak pada acara ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang insya Allah nanti hadir secara daring memberikan sambutan, Bapak Erlangga Hartarto. Ketua Dewan Komisioner OJK, Pak Mahendra Siregar, dan seluruh anggota Dewan Komisioner OJK, rekan-rekan anggota Dewan Gubernur, Ketua Dewan Komisioner LPS, dan tentu saja our brother, kuasa usaha ad interim from Republic of Korea Selatan to Indonesia. Thank you sir for coming this event. Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, para ketua-ketua asosiasi sistem pembayaran Indonesia, asosiasi fintech Indonesia, dan berbagai asosiasi rekan-rekan industri, baik dari perbankan, sistem pembayaran maupun juga para e-commerce, rekan-rekan akademisi, media, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Selamat datang di dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech and Summit Expo 2025. Puji syukur mari kita panjatkan, karena hanya atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Indonesia terus bersinergi mendigitalkan Indonesia, bersinergi mendigitalkan ekonomi keuangan Indonesia, dan semuanya kita dedikasikan untuk negara, bangsa, dan untuk rakyat. Dan ini pertama kali kita melakukan acara event terbesar di Indonesia di era ekonomi keuangan digital, yaitu sinergitas antara FEGDI dan IFC, yang ini insya Allah akan menjadi dukungan konkret kita, sinergi kebijakan nasional yang tentu saja menjadi kunci untuk mengakselerasi transformasi digital Indonesia, dengan tentu saja sebagai bagian dari program Astacita di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mari kita perkuat sinergi bersama, memajukan Indonesia menjadi salah satu negara yang tercepat, terbesar dalam digitalisasi Indonesia. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah Bapak Menko, dalam waktu 5 tahun terakhir ini Indonesia one of the fastest growing ekonomi keuangan digital Indonesia. Tahun 2019 Bank Indonesia mengeluarkan blueprint sistem pembayaran Indonesia tahun 2019. Mendigitalkan Indonesia melalui digitalisasi sistem pembayaran Indonesia. Kita ingat 17 Agustus 2019 kita mensatukan satu bahasa QR Indonesia pada tahun 2019. Dan alhamdulillah QR Indonesia standar menyelamatkan Indonesia dari COVID, karena membantu distribusi bantuan sosial dan semuanya. Sekarang QR Indonesian Standard sudah hampir 60 juta pengguna. Di antaranya 40 juta itu UMKM. Hingga Pak Menko, terakhir saya main golf, beli bola golf bekas di lapangan pun pengennya dibayar pakai kris, nggak mau dibayar pakai uang. Kris simbol kedaulatan negara. Tapi lebih dari itu, Indonesia the fastest growing
e-commerce. Grafik kiri menunjukkan bahwa ekonomi keuangan digital Indonesia pada sekarang ini volume transaksinya adalah 37 miliar transaksi per tahun. Itu hampir lebih dari 500 ribu triliun untuk e-commerce. Sementara untuk transaksi digital, yaitu online banking, mobile banking, termasuk penggunaan kris di situ, sudah mencapai 13.000 transaksi. Nilainya hampir 60.000 triliun. Itu kris. Belum lagi BI Fast. Karena BI Fast Rp2.500 per transaksi. Itu pun yang transaksi sampai dengan 500.000 kita gratiskan. Merchant kita MDR 0%. 2.500 itu kalau kita dalam bentuk dolar itu loh, one of the murah banget dari the cheapest transaksi di dunia. Karena kalau dipikirkan hampir paling 25 sen atau 30 sen per transaksi. One of the most efficient transaksi BI Fast di dunia. Tepuk tangan kita loh. Ini gubernurnya sambutannya berapi-api, tepuk tangannya rodoan gitu. Nah, yang keras begitu. Semuanya ini adalah blueprint sistem pembayaran Indonesia yang menyatukan satu visi, satu strategi, dan juga program. Visinya satu nusa, satu bangsa, satu negara Indonesia. Satu bahasanya dengan kris. Gak boleh ada bahasa lain selain kris. Satu nusanya bagaimana kita mengkonsolidasikan infrastruktur. BI Fast terjajar nanti dengan industri fast. Kita membangun RTGS, kita membangun yang lain, infrastruktur menjadi mengkonektivitaskan infrastrukturnya Pak Menko. Eval Digital adalah konektivitas sistem pembayaran infrastrukturnya. BI Fast untuk retail, wholesale-nya RTGS, dan nanti di transaksi keuangan itu infrastruktur di sistem pembayaran dan keuangan. Konektivitas satu nusa, satu bangsa, kita sedang mengkonsolidasikan industri kita yang kuat dan juga yang lemah. Itu konsolidasi. Tapi mari melalui FECDI dan IFC ini kita visioning 2030. Visioning 2030. Kami perkirakan yang sekarang EKD, ekonomi keuangan digital, volume transaksinya 37 miliar transaksi akan naik 4 kali lipat. Mana tepuk tangannya? 147,3 miliar transaksi. Nilainya tinggal dikalikan 4 kali lipat. Yang tadi 520 ribu triliun kalikan 4 kali. Transaksi sistem pembayaran digital yang sekarang 13.000 transaksi akan naik sekitar menjadi 48,6 miliar transaksi. Nilainya yang tadi kurang lebih sekitar 14-15 ribu triliun per tahun, kalikan 4 kali. Itulah Indonesia. Belum lagi adalah yang rinci-rinci. This is the future of Indonesia. Visioning 2030. Sekarang Indonesia alhamdulillah sudah the fastest growing digital ekonomi dan sistem pembayaran di dunia. Dan 5 tahun lagi melalui FECDI dan IPC setiap tahun kita terus bergerak maju ke 2030 menjadi the fastest, the best digital ekonomi Indonesia di dunia. Tapi kita harus juga tahu bahwa digital mengandung risiko. Kita harus juga hati-hati. Semakin maju digital ada
risiko serangan siber. Siber atau cyber ya? Siber. Ada juga bagaimana phishing. Bagaimana juga pelindungan konsumen. Dan juga bagaimana illegal transaction. Itu yang harus kita lakukan. Mari kita bersinergi memajukan ekonomi keuangan digital, sistem bayaran, keuangan, dan semuanya untuk rakyat. Tapi juga kita melindungi rakyat dari keamanan cyber, dari pelindungan konsumen, dari abu PPT. Itulah sinergi dan yang harus kita kembangkan melalui setiap tahun FECD dan IPSE ini. Slide berikutnya, Bapak Ibu dan sekalian, semuanya mari kita dukung Asta Cita. Salah satu pilar dari Asta Cita adalah menuju Indonesia maju. Salah satu bagiannya adalah digitalisasi ekonomi keuangan, sistem pembayaran, semuanya. Karena digitalisasi adalah produktivitasnya akan tinggi, efisiensi akan tinggi, dan terutama yang paling utama adalah economic and financial inclusion. Rakyat akan suka. Ini adalah untuk negara, untuk bangsa, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, Bank Indonesia tahun lalu sudah meluncurkan blueprint sistem pembayaran 2030. Setelah berhasil 5 tahun terakhir mendigitalkan Indonesia, mendigitalkan sistem pembayaran, mendigitalkan keuangan kita ingin maju ke 2030 dengan blueprint sistem pembayaran Indonesia 2030. Visinya sama, satu bahasa, satu bangsa, satu negara Indonesia. Visinya sama, Sumpah Pemuda, Sumpah Sistem Pembayaran Digital Indonesia adalah itu. Oleh karena itu fokus kita adalah yang kita sebut programnya 4IRD. Kita fokus adalah bagaimana memperkuat infrastruktur, konsolidasi industri, membangun inovasi, memperkuat kerjasama internasional, dan membangun rupiah digital. Dengan fokus-fokus seperti itu, sehingga seperti tadi kami sampaikan, infrastruktur kami akan membangun New BI Fast dan juga bersama industri fast akan kita sambungkan, kita bangun seperti itu. Kita akan bangun wholesale-nya real time gross settlement, dan tentu saja kita akan membangun infrastruktur data. Industri kita konsolidasikan bersama ASPI. Bagaimana yang pemain yang besar, yang bisa internasional, bagaimana yang pemain nasional, dan bagaimana pemain yang daerah. Mari kita tata industri kita, inovasi bersama ASPI, bersama Aftek. Kita inovasikan sampai kemudian keamanan cyber, cross border internasional, QR. Kita sudah sambungkan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan kita sudah sambungkan dengan Jepang, sudah kemudian sambungkan dengan Cina. Insya Allah hari ini mulai kita akan sambungkan dengan Korea Selatan. Dan terus kita sambungkan dengan India, Saudi Arabia. Jadi KRIS tidak hanya simbol kedaulatan negara kita, NKRI, tapi juga cross border. KRIS adalah seperti itu. BI Fast kita juga akan terus sambungkan dengan Nexus dan yang lain-lain. Rupiah digital kita akan kembangkan bagaimana rupiah digital dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dan insya Allah dengan rupiah digital kita akan keluarkan bagaimana sekuritas rupiah Bank Indonesia ada versi digitalnya, digital rupiah Bank Indonesia yang dengan underlying SBN. Ini versi stable coinnya resmi nasional Indonesia. Insya Allah kita akan kembangkan di sana. Oleh karena itu kita akan fokus perluasan akselerasi inovasi, antara lain dengan perluasan layanan akselerasi digital, penguatan ekosistem, maupun juga nanti berbagai langkah-langkah penguatan struktur industri, dan juga menjaga stabilitas infrastruktur.
Mari, inilah niatan Bank Indonesia untuk melangkah ke 2030 melalui BSPI 2030, satu nusa, satu bangsa, satu negara, digital Indonesia. Tepuk tanganlah. Agak tepuk tangannya agak pelit, jadi mesti komando juga gitu. Nah, bagian dari itu makanya pada hari ini sebagai nanti kami bersama Pak Menko, Ketua OJK setelah acara sambutan, kita akan kemudian melakukan peluncuran event peluncuran pertama, peluncuran Kris Tap In Out di 5 moda transformasi Jabodetabek, kemudian juga inisiasi sandboxing Kris Cross Border Indonesia Korea Selatan. Juga kita akan mengadakan kick off untuk peningkatan kapasitas literasi, percepatan perluasan digital daerah, dan yang ketiga tentu saja ini hackathon yang digelar oleh Bank Indonesia dengan OJK, yang bagi pemain-pemain Pak Menko, hackathon kita setiap tahun ada perlombaan kompetisi digitalisasi Indonesia. Kita undang tahun ini kurang lebih ada sekitar 5.000 pendaftar ya. Kemudian ada setelah diseleksi dan mereka kita masukkan camp, kita training, mereka melakukan suatu use case model-model baru dan diseleksi oleh BI dan OJK, oleh para talent, dan hari ini nanti akan ditunggu-tunggu siapa pemenangnya, karena pemenangnya sudah diincar oleh para pemodal untuk memodali berbagai use case tadi. Bapak-bapak dan ibu sekalian, tentu saja Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendiri. Yang kita digitalkan adalah Indonesia. Oleh karena itu FECDI dan IFC 2025 inilah bentuk bagaimana sinergi itu kita perkuat. Dalam sampai dengan festival 3 hari ke depan, mari kita bersama-sama banjiri, hadiri sini. Setiap hari akan ada acara digitalisasi Indonesia. Hari ini kita akan fokus kolaborasi pemerintah dan Bank Indonesia bersama OJK. Hari ini adalah para public policy. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK bersama-sama menggelar ekonomi keuangan digital Indonesia. Oleh karena itu terima kasih Pak Menko yang memberikan sambutan. Tepuk tangan lagi kepada Pak Menko. Karena inilah sinergitas pemerintah, BI dan OJK sama-sama menyatukan langkah untuk mendigitalkan Indonesia. Hari kedua adalah harinya otoritas dan industri. Pada hari kedua kami bersama BI, OJK dan Asosiasi Sistem Pembayaran, Asosiasi Fintech membanjiri sini, sehingga Mas Santoso, Aspi, kerahkan anak buahmu, Pak Demo, tantemu, mbahmu, dan selama kerahkan sini, mari kita digital, anak-anak cucumu, Aftek juga gitu, kerahkan semua anggotamu, digitalkan Indonesia, karena besok adalah bagaimana menyatunya otoritas yaitu BI dan OJK bersama Asosiasi Industri. Hari ketiga adalah fokus pada inovasi New Frontier sebagai berbagai wadah ide teknologi baru. Disinilah para akademi, para masyarakat yang tadi pemain-pemain hackathon, siapa-siapa yang kami undang, anak-anak muda yang ingin inovatif di dalam ekonomi keuangan digital. Datanglah hari ini, hari besok. Hari ketiga fokusnya adalah berbagai ide teknologi baru yang dapat menjadi insight bagi otoritas, pelaku industri dan masyarakat luas. Mari sekali lagi kita digitalkan Indonesia, sinergitas pemerintah, Bank Indonesia, OJK, asosiasi, akademisi, masyarakat dalam 3 hari FECDI IFSEP 2025. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya dan insya Allah memajukan Indonesia menjadi the fastest growing ekonomi keuangan digital di dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Peri Warjio atas sambutan
dan suntikan semangat yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan tentunya kami yakin digitalisasi sistem pembayaran akan terus menjadi pilar penting transformasi ekonomi nasional menuju